Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni Badar dengan NIM 210210502058 dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Teknik Komputer, kelas Tekkom E. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memenuhi tugas mata kuliah rangkaian elektronika. Sebelum masuk ke soal, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengukuran arus, tegangan, dan hambatan rangkaian seri dan paralel. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Pengertian rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Adapun ciri-ciri dari rangkaian seri, yang pertama yaitu komponen pada rangkaian seri tersusun secara berderet atau berurutan. Yang kedua, satu rangkaian seri merupakan satu rangkaian tunggal yang mana arus listrik dari sumber listrik akan mengalir melewati tiap-tiap komponen lalu kembali lagi ke sumber listrik. Yang ketiga, yaitu arus listrik akan mengalir pada satu rangkaian tertutup tanpa percabangan. Yang keempat, yaitu setiap komponen akan dialiri arus listrik dengan nilai yang sama. Selanjutnya yaitu mengenai rangkaian paralel. Pengertian rangkaian paralel adalah rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Adapun ciri-ciri dari rangkaian paralel, yang pertama yaitu komponen yang terdapat pada suatu rangkaian paralel tersusun berjajar. Yang kedua yaitu rangkaian paralel merupakan rangkaian yang bercabang dan arus listrik akan mengalir dalam waktu yang bersamaan untuk seluruh komponen, di mana listrik akan mengalir dari sumber listrik melewati satu komponen dan kembali ke sumber listrik. Begitu juga dengan komponen lainnya. Yang ketiga yaitu rangkaian paralel merupakan gabungan dari beberapa rangkaian tertutup. Yang keempat yaitu jumlah cabang rangkaian sama dengan jumlah komponen yang ada pada rangkaian tersebut. Selanjutnya yaitu alat ukur arus, tegangan, dan hambatan. Yang pertama, alat ukur arus. Alat ukur arus yaitu ampermeter, sesuai dengan satuannya yaitu ampere. Yang kedua yaitu alat ukur tegangan. Alat ukur tegangan adalah voltmeter, sesuai dengan satuannya yaitu volt. Yang ketiga yaitu alat ukur hambatan. Alat ukur hambatan adalah ohmmeter, sesuai dengan satuannya adalah ohm. Baik, untuk soal nomor 1 yaitu hitunglah besarnya resistansi yang dipasangkan pada sebuah rangkaian LED dengan konsumsi arus sebesar 25 mA pada tegangan 5 volt DC. Baik, untuk membuktikan soal nomor 1, di sini saya akan menggunakan aplikasi Proteus. Adapun komponen yang pertama digunakan yaitu V-Source. V-Source di sini berfungsi sebagai DC voltage source. Yang kedua yaitu resistor. Yang ketiga yaitu LED. LED di sini warnanya ada banyak, ada biru, ada hijau, ada pink, ada ungu, ada merah, ada putih, ada kuning. Di sini saya menggunakan LED yang berwarna kuning. Dan yang terakhir yaitu ohmmeter. Ohmmeter di sini kita gunakan sebagai alat ukur resistensi. Yang pertama yaitu V-Source. Kita letakkan, kemudian resistornya. Kemudian LED-nya. Selanjutnya di sini V-Source-nya kita ubah menjadi 5 volt.
Kemudian di sini resistornya kita ubah menjadi 100. Kemudian LED-nya di sini kita ubah menjadi 25 mA. Di sini kita ubah menjadi digital. Di sini kita ubah menjadi off resistensi. Yang nantinya kita akan mengetahui resistensinya dengan menggunakan alat ukur ohmmeter. Selanjutnya kita akan menghubungkannya. Kemudian kita ambil ohmmeternya, kita simpan di atas sini. Kemudian ini kita tarik. Ini kita simpan di keluaran LED. Kemudian yang ini kita tarik, kita simpan di masukan resistor. Kemudian ini juga kita tarik. Baik, selanjutnya kita akan memplaynya dan kita akan melihat hasil yang keluar. Baik, di sini sudah ada muncul hasilnya, yaitu 0,025. Dan ya, untuk resistor 100 ohm dengan arus 25 mA dan tegangan 5 volt DC, saya mendapatkan resistansi sebesar 0,0025. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Berdasarkan gambar berikut, hitunglah besarnya nilai arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, dalam gambar ini adalah rangkaian seri. Sesuai dengan sifat rangkaian seri tadi, bahwa besarnya kuat arus dalam rangkaian seri itu sama. Jadi, dalam satu rangkaian ini, hanya satu arus yang akan kita cari, dan akan dibandingkan apakah sama dengan hasilnya jika berdasarkan teori. Saya akan membandingkan menggunakan aplikasi Proteus. Berdasarkan teori, untuk mencari arus yaitu rumusnya yaitu tegangan per R total atau V per R total. Nah, di sini kita ketahui yang pertama yaitu R1-nya ada 10 ohm, R2-nya 40 ohm, R3-nya 100 ohm, dan tegangannya adalah 3 volt. Kemudian yang ditanyakan adalah arusnya. Adapun penyelesaiannya, R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. R1-nya 10 ohm, R2-nya 40 ohm, R3-nya 100 ohm. 10 ohm ditambah 40 ohm ditambah 100 ohm sebesar 150 ohm. Jadi R totalnya yaitu 150 ohm. Selanjutnya untuk mencari arus, rumusnya yaitu V atau tegangan per R total. V-nya bernilai 3 volt dan R totalnya bernilai 150 ohm. 3 dibagi 150 yaitu 0,02 ampere. Nah, untuk membuktikannya saya akan menggunakan aplikasi Proteus. Baik, adapun komponen-komponen yang dibutuhkan, yang pertama yaitu sel. Yang kedua yaitu resistor.
pertama yaitu selnya. Kemudian di sini kita menggunakan DC ammeter. Kemudian resistor R1, R2, kemudian di sini 3. Ini kita balik dulu. Juga kita balik. Kemudian di sini bernilai 3 volt. Di sini bernilai 10 ohm. Di sini bernilai 40 ohm. Dan di sini bernilai 100. Selanjutnya kita hubungkan dengan positif. Baik, selanjutnya kita akan memplaynya. Apakah sama berdasarkan teori? Jadi ternyata hasilnya di sini adalah 0,02 ampere. Sesuai tadi kita dapatkan yaitu nilai arusnya mengalir dalam rangkaian adalah 0,02 ampere. Berarti sudah sesuai. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 3. Dengan menggunakan hukum arus Kirchhoff, maka hitunglah besarnya arus I1 dan I2 pada rangkaian berikut. Nah, sebelum menjawabnya kita harus mengetahui bunyi dari hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff menyatakan bahwa arus total yang keluar dari rangkaian sama dengan yang memasuki rangkaian, atau tidak ada arus yang hilang. Nah, jadi total arus yang mengalir di rangkaian adalah I total sama dengan IR1 ditambah IR2. Jadi, rumus ini akan kita gunakan untuk mencari arus total pada rangkaian berdasarkan teori. I1 di sini adalah arus pada R3, di mana R1 dan R3 itu merupakan satu rangkaian seri. Nah, kita ketahui R1-nya di sini bernilai 10 ohm, R2-nya bernilai 560 ohm, R3-nya bernilai 100 ohm, dan tegangannya bernilai 9 volt. Yang ditanyakan adalah I1 dan I2-nya. Adapun penyelesaiannya yaitu R total sama dengan R1 ditambah R3. Nilai R1 yaitu 10 ohm dan R3 adalah 100 ohm. Jika dijumlahkan akan bernilai 110 ohm. Selanjutnya yaitu I1. Rumus dari I1 yaitu tegangan per R total atau V per R total. Nilai V adalah 9 volt dan nilai R total yang kita dapatkan tadi adalah 110 ohm. Maka nilai yang didapatkan adalah 9 dibagi 110 adalah 0,08 ampere. Selanjutnya I2. I2 rumusnya yaitu Vs per R2. Nilai Vs adalah 9 volt dan R2-nya adalah 560 ohm.
9 dibagi 560 ohm, maka menghasilkan 0,01 ampere. Maka I total adalah I1 ditambah I2. 0,08 ampere ditambah 0,01 ampere akan menghasilkan 0,09 ampere. Baik, untuk soal nomor 3 di sini kita menggunakan komponen yang pertama yaitu sel. Dan yang kedua adalah resistor. Resistor yang kita gunakan nanti sebanyak 3 buah. Baik, selanjutnya kita akan merangkai. Yang pertama yaitu kita menggunakan sel. Kemudian resistornya. Resistor lagi. Resistor lagi. Selanjutnya kita juga menggunakan DC ammeter. Kita simpan di sini. Kita menggunakan 3 DC ammeter. Selanjutnya ini kita balik. Ini juga. Ini juga kita balik. Baik, di sini kita ubah menjadi 9 volt. Kemudian di sini kita ubah menjadi 10. Di sini kita ubah menjadi 560. Dan di sini kita ubah menjadi 100. Baik, selanjutnya kita hubungkan dulu. Baik, jika sudah, selanjutnya kita akan memplaynya untuk melihat apakah hasil saat menggunakan Proteus dengan berdasarkan teori sama
Baik, di sini untuk nilai R2-nya yaitu 0,01. Baik, sama di sini 0,01. Di sini 0,08. Baik, sudah sama. Kemudian I totalnya juga 0,09. Sudah sama, berarti sudah sesuai teori dengan pada saat kita menggunakan Proteus. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Berdasarkan gambar soal nomor 2, hitunglah besarnya tegangan pada R1, R2, dan R3. Jadi gambarnya nanti sama seperti gambar di soal nomor 2. Tapi di sini saya akan menambahkan tegangan dari masing-masing resistor berdasarkan teori. Untuk mencari tegangan itu, arus dikali resistornya dikali hambatan, jadi untuk VR1, VR2, VR3-nya. Jadi di sini kita ketahui yang pertama yaitu R1 10 ohm, R2 40 ohm, R3 100 ohm, dan tegangannya adalah 3 volt. Yang ditanyakan adalah VR1, VR2, dan VR3. Penyelesaiannya yaitu untuk VR1 sama dengan I dikali R. I-nya adalah 0,02 dan R-nya adalah 10. 0,02 dikali 10 adalah 0,2 volt. Untuk VR2-nya yaitu 0,02 dikali 40 hasilnya adalah 0,8 volt. Dan untuk VR3-nya yaitu 0,02 dikali 100 adalah 2 volt. Baik, untuk soal nomor 4. Jadi kita akan membuktikan apakah hasil berdasarkan teori sama dengan hasil saat kita menggunakan aplikasi Proteus. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya yaitu 0,02 ampere. Akan kita tambahkan DC voltmeter untuk mengukur tegangan. Baik, di sini ada DC voltmeter, kita simpan di atas sini. Sini. Dan di sini. Pertama kita balik dulu. Oke. Kemudian kita hubungkan ini juga kita hubungkan. Jadi untuk ampermeter itu dihubungkan secara seri, sedangkan untuk voltmeter itu dihubungkan secara paralel seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan mencoba play apakah hasil berdasarkan teori dengan hasil saat menggunakan plus itu sama. Baik, di sini 0,2. Baik, 1 0,2 sudah sesuai.
R2-nya yaitu 0,8. Baik, sesuai juga. Dan untuk R3-nya yaitu 2. Oke, ternyata sudah sesuai berdasarkan teori dan saat menggunakan aplikasi Proteus. Jadi besarnya tegangan pada VR1 adalah 0,2 volt, VR2 adalah 0,8 volt, dan VR3 adalah 2 volt. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 5. Dengan menggunakan rumus pembagi arus, hitunglah besarnya arus I1, I2, I3, I4, dan I5, serta I total dalam rangkaian berikut. Jadi, rangkaian paralel dapat dianggap sebagai pembagi arus karena arus suplai membagi arus antara berbagai cabang paralel. Jadi, di sini kita ketahui R1-nya sebesar 2,4 ohm, R2-nya 1,7 ohm, R3-nya 60 ohm, R4-nya 20 ohm, R5-nya 30 ohm, dan tegangannya sebesar 132 volt. Yang ditanyakan adalah nilai dari I1, I2, I3, I4, I5, dan I totalnya. Jadi penyelesaiannya yang pertama di sini ada dua rangkaian, yaitu rangkaian paralel 1 dan rangkaian paralel 2. Jadi untuk rangkaian paralel 1 yaitu 1 per 2,4 ditambah 1 per 1,7. Kemudian penyebutnya mendapatkan hasil yaitu 4,08. Di atas 1,07 dan 2,4. Jadi 1,7 per 4,08 ditambah 2,4 per 4,08 hasilnya adalah 4,1 per 4,08. Jadi nilai dari R1 yaitu 4,08 dibagi 4,1 hasilnya adalah 0,99 ohm, atau jadi bulatkan hasilnya adalah 1 ohm. Nah, untuk rangkaian paralel 2 yaitu 1 per sama dengan 1 per 60 ditambah 1 per 20 ditambah 1 per 30. Kemudian kita samakan penyebutnya mendapatkan penyebut 60. Nah, 1 per 60 ditambah 2 per 60 ditambah 2 per 60 hasilnya 6 per 60. Jadi untuk nilai R2 yaitu 60 dibagi 6 hasilnya adalah 10 ohm. Angka selanjutnya yaitu R total. Nah, sehingga R total di sini yaitu R1 ditambah R2 hasilnya adalah 1 ohm ditambah 10 ohm hasilnya adalah 11 ohm. Maka untuk I totalnya yaitu V atau tegangan per R total sama dengan 132 volt per 11 ohm hasilnya adalah 12 ampere. Nah, untuk I1-nya yaitu 1,7 dibagi 4,1 dikali 12 hasilnya adalah 4,975 atau 4,98 ampere. Untuk I2-nya yaitu 2,4 dibagi 4,1 dikali 12 hasilnya adalah 7,03 ampere. Nah, untuk I3-nya yaitu 1 per 6 dikali 12 hasilnya adalah 2 ampere. Untuk I4 yaitu 3 per 6 dikali 12 hasilnya adalah 6 ampere. Dan untuk I5-nya yaitu 2 per 6 dikali 12 hasilnya adalah 4 ampere. Baik, selanjutnya yaitu nomor 5, kita akan membuktikan apakah sesuai dengan teori dan saat kita menggunakan aplikasi Proteus. Yang pertama kita membutuhkan komponen baterai multisel. Kemudian kita juga membutuhkan komponen resistor. Oke. Pertama kita akan menyimpan di sini R1-nya. Kemudian R2-nya. Oke. Kemudian R3, kemudian R4-nya, dan R5-nya. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan alat ukur
AC ammeter. Oke. Sama kita letakkan. Maaf, baterainya. Tadi kelupaan baterainya di sini. Oke. Kita rotate dulu. Oke. Kemudian kita menggunakan alat ukur AC ammeter. Oke. Pertama kita letakkan di sini dulu. Sini. Oke. Dan di sini. Oke. Sini. Oke. Sini. Oke. Ini kita drag dulu, terlalu dekat. Oke, kita pindah geser-geser sedikit. Oke. Kemudian ini di sini. Oke. Ini di sini. Oke. Ini di sini. Oke. Ini kita balik dulu. Balik lagi. Oke. Selanjutnya kita hubungkan dulu ini dengan ini. Dan sorry, ubah dulu ya. Diubah dulu. Kita ubah dulu. Di sini nilainya 2,4. Ntar sini nilainya 132 volt. 132 volt. Oke. Di sini nilainya 1,7. Oke. Kemudian di sini nilainya 60. Kemudian di sini nilainya 20. Nilainya itu 30. Nilainya itu 30. Oke. Kita coba hubungkan. Yang ini sini. Ini. Ini. Sini. Ini. Ini. Sini.
Kemudian kita coba untuk memplaynya. Oke, di sini sudah muncul hasilnya. Sini R1-nya bernilai 498. Oke, sudah sama dengan I1-nya. Kemudian untuk I2-nya itu 7,03. Di sini sudah sama juga dengan I2-nya. Kemudian I3-nya bernilai 2. Oke, sudah sama. I4-nya bernilai 6. Oke, sudah sama. Maaf. Kemudian R5-nya nilai 4. Oke, sudah sama. Dan di sini 12 juga sudah sama. Berarti sudah sesuai ya. I totalnya bernilai 12 ampere. I1-nya bernilai 4,98 ampere, I2-nya bernilai 7,03 ampere. I3-nya bernilai 2 ampere, I4-nya bernilai 4 ampere, dan I5-nya bernilai 4 ampere. Baik, itulah penjelasan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.